Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Balik lagi. Kenapa ada si Dila di sini? Itu juga masih menjadi pertanyaan. Edisi Ramadan ya kan? Betul. Edisi Ini Ramadan. Aku. Tapi edisinya ini Remaja masjid. bercerita. Kan lo sebagai remaja masjid. Jadi kita mau tahu. Mau tahu nih kan apa sih gitu pengalaman lu selama ngopon sih gitu kan. Jelas. Susah amat. Tapi lu terakhir jadi yang remaja masjid itu kapan tuh? Tahun lalu masih ya? Tahun lalu masih kelas 3 itu. Enggak lah yang waktu pas Yang lu kita jadi di Bilal, rumah, jadi Bilal. Bilal itu terakhir tahun lalu lah. enggak. 2019. Ya segitu 2020 lah. Sebelum Covid kok terakhir. Lah, 7 tahun yang lalu. 7 tahun, 6 tahun yang lalu. Ya. lu jadi Bilal mau ngejar apa ya? Pahalanya. Enggak. Kok enggak? Lu ngejar pahalanya. Iya, pahalanya. Padahal Ada uangnya. Tapi kan itu emang jatah petugas gitu. petugas maksudnya lu jadi apanya, Su? Jadi yang muazinnya, Jadi Bilal tadi itu yang Bilal. penceramah. Pernah jadi penceramah enggak? enggak MC pernah yang kayak Yang bacain imamnya siapa hari ini gitu. Coba gimana tes dulu tes. Coba dong. Apa? Gimana coba? Tes dong. Pertama ya. Pertama ya. Kita naik ke atas mimbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. tengenyesan dong. Kayak gini sih orang Podcast. Cina, gongsi gitu. Kemarin habis kyong gitu. Dong. Jadi itu pertama kan salam dulu, terus selawat Nabi kayak Alhamdulillahirobbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin kayak gitu kan. Terus pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah. Terus selawat serta salam tak lupa kayak gitu. Terus kita bacain susunan siapa yang jadi imam gitu. Yang azan siapa? Betul. Udah yang itu berarti lu termasuk yang bacain kayak sodakohnya. Iya. Oh, Setiap gitu. malam kan ada yang amal tuh, itu namanya tromol kan. Tromol. Nah, kita Itulah muter. Ninja. enggak kita selalu laporan lah ke jamaah. Oh. Romoning. Oh iya. Tapi yang pegangin itu Masukin siapa motor dia? dulu. Apa? Apa tuh? Apa? Yang megangin itunya tromolnya. Kok Remaja masjid yang lain maksudnya? Bapak-bapak ya kalau itu. Oh. Lu yang muter, yang muter. Iya. Kan kotak amal. Oh, Oh, bukan orang yang ini. Oh enggak. Kalau di masjid Cite ini Iya, banyak orang. Iya. Oh ya? Oh Iya. orang yang gini. Oke. Ada. Ini. Oh, mungkin kalau beda-beda kita kali ya. Kotak amal kan ngeliling tuh. Kayak gitu. Ntar. Andre juga katanya waktu itu pengen jadi remaja masjid ya. Oh ya? Yang minta-minta kayak gitu. Cuman tahunya di sini. Lah, kalau kesel ke kantong kan Kenapa? ya rezeki. Gimana kan boleh jangan, gitu nggak lo. boleh. Dosa. Dosa Andre, itu bang masjid. Dia tapi iya. Tapi lu nggak ada uang jajan pakai celengan kan, inget gua. Celengan apa? Celengan apa? Ada Celengan apa? Ada celengan banyak lu pakai. Enggak. Dia masjid. Enggak itu. Jadi kan bawa pulang nih. Kan mau ke kumpul ya. Aduh, uang mepet nih. Izin dulu gitu. Tapi kan diganti. Tapi kan diganti. Kan diganti. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Itu kan uang umat dia. Tapi kan diganti. Oh, diganti. Oh, ngomong-ngomong ini. Walaupun kalau makin gitu doang sebenarnya nggak boleh deal. Oh ya? Kok gitu? Itu sama aja makan daging saudara sendiri. Itu kan ini, Andre. Itu, Andre, kalau misalnya itu apa bukannya riba itu kan? Bukan riba itu pinjam duit. Bukan yang makan daging ini saudara sendiri. Rido. Kok riba sih? Siapa tahu? Salah nih, mau aja masih itu nih. Iya. Rusak juga lu. Apa sih kebiasaan remaja masjid itu selain yang tadi itu? Pertama sebelum kita ini deh bagus nih. Sebelum kita jadi remaja masjid itu ada tesnya bang. Kalau di tempat masjid gua ya. Jadi kita disuruh setoran
Al-Quran kita. Gitu. Beli Al-Quran di storyin gitu atau gimana? Iya, jadi ada beberapa surah-surah yang apalan tadi beli deh. Al-Quran di storyin. oh bukan setoran surah-surah. Oh, Surah-surah. Jadi lu Bacaan. hafalan Ya, gitu. betul. Juz 30 doang atau Ada pilihan surah-surahnya. di juz 30? Atau pilihannya? Pilihan. Oh, oke. Nah, gua dengar-dengar katanya lu udah lumayan hafal banyak surah nih. Aduh, berat tuh ya. Apa aja? Apa aja tuh yang lu Iya, hafal? apa aja. Juz sama hampir semua lah. Juz sama, terus ya surat-surat panjang lah, sedikit-dikit. Cuman tapi nggak full. Apa? Contoh? Ar-Rahman, Al-Waqiah. Coba terus- di Al-Quran lembar ke-13. Dia bukan habis Quran gila. Aneh-aneh aja tuh. Aneh-aneh aja jujur. Iya kan? Yang di sebelah kiri atas dia lu. Ain. Ada kok. Gitu ya. Di masjid dekat rumah gue, rakaat pertama, habis dia baca surat, gue nggak tahu suratnya apa karena kan panjang-panjang nih, gue nggak tahu suratnya apa. Tiba-tiba dari baca surat pendek itu, Langsung sujud. surat pendek kan, langsung sujud. Ah iya. Habis sujud berdiri lagi, lanjutin suratnya, baru ruku. Nah itu kenapa? Jujur itu aku pernah juga tuh ada masjid kayak gitu. Itu tuh dia kayak gitu cuman di hari Jumat karena ada apa gitu. Kok bukan Iya, enggak benar setiap hari Jumat subuh. Setiap Jumat subuh tuh dia selalu hari kayak subuh gitu. juga, gitu. Iya kan Jumat kan? Iya, setiap Jumat. Tapi kalau hari biasa enggak. Itu kenapa? Tapi menurut gua Dil, itu ada salah satu surat. Ya, ada di beberapa surat yang Ada bacanya gitu. bener. Tapi kalau salah maaf ya, gitu. Tapi gue pernah dengar sih kayak gitu ya. Iya, Dan tapi- soalnya kalau misalnya lu buka ada satu Al-Quran yang ada Latinnya, ada apa kan ada tuh tanda bacanya itu ada artinya ngapain gitu kan. Kan ada yang misalnya suruh berhenti terus lanjutin lagi gitu kan. Tuh ada yang kayak gitu kalau nggak Sujud salah. apa namanya? Tilawah bukan? Bukan ya? Ya maaf ya. Aku juga nggak yang bagus. Mungkin paham itu. Kak Igo nggak paham bang, makanya gue takut mau ngomong. Tapi sujud apa? Ada emang. Ada. Ya, Itu lupa itu kan kita ada kalau Islam itu kan ada 4 imam besar kan. Apa tuh Dil? Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, sama satu lagi apa ya? Satu lagi. Enggak ini nggak tahu saja. Apa sih? Yang Bali. Hambali, betul. Dan setiap 4 mazhab itu kan beda-beda. Tapi nggak salah nggak benar juga. Adanya yang benar sama yang lebih baik lah. Mungkin menurut lu setiap hari Jumat itu baca surat itu kali yang ada sujud Iya, itunya. Mungkin. Ada yang sebagian yang gitu. Iya, Coba pas tadi searching Jumat kan sujud tadi apa? nih subuh, gue sholat subuh di masjid itu lagi. Iya. Udah gak kaget yang pertama minggu lalunya gue kaget, ih apaan nih gitu. Dalam hati gue kan, ih apa? Langsung sujud. Langsung sujud. Tapi itu lupa itu imam siapa ya? Mazhab mana gitu? Tapi Kalau ada di emang. kebanyakan di kita sih jarang. Kalau kita pakainya mazhabnya apa? Tuh bener Kalau di kan? Indonesia, Imam Tilawah kan? Syafi'i. Penyebab sholat tiba-tiba sujud tilawah. Ya, Imam setiap membaca hari ayat sajdah. Ah, Biasanya betul, saat sajdah. subuh Jumat Ya kan? atau bacaan surat panjang. Benar. Tandanya imam langsung sujud tanpa ruku, lalu bangun lagi untuk melanjutkan bacaan atau ruku. Ya. Ya bener emang ya berarti sujud tilawah. Ya, Ya mungkin setiap Jumat aja tapi. tapi kayak gitu sih. Oh, gila, keren juga. Keren. Iya, boleh. Ilmu. Dikit aja sih. Ilmu lagi aja. Ilmu tuh. Itu ilmu, Andre. Ya ilmu. Kalau ngomongin Ramadan, Dil, lu ngerasain nggak? Apa tuh? Yang kalau misalnya dulu kita masih bocah tuh, kalau misalnya habis sholat taraweh minta tanda tangan sama Betul, imam. tanda tangan Ustadz. Iya betul. Ya, di zamannya kita ada dulu bang. Ada lah gila. Oh, ada. Ada. Tapi sekarang nggak tahu masih ada apa enggak tuh. Masih. Kemarin gue sholat. Terus ada anak kecil tulisan masjidnya pakai T. Masjid? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak ini gue sharing Ya, aja. cuman Cuman kecil. kayaknya ini salah gitu. Iya. Gitu, nggak apa-apa juga. Tapi waktu lu jadi apa? Remaja masjid pernah ada yang minta tanda tangan lu? Enggak, turun ke sana siapa Pak? Kirain ada. Ya, siapa tahu kan Namanya daripada nggak ada nggak- Ustadznya rame nih ngumpul. Bang, abang aja dah saya tulisin namanya. Ramadan. Joki dong ini. Iya. Lah emang lo joki itu kan? Enggak. Iya dia 2000 bertahan. Kebiasaan remaja masjid di saat-saat Ramadan tuh apa lagi coba? perang sarung. Wah, perang sarung betul tuh, Bang. Lo perang sarung? Ini remaja masjid. Remaja masjid tuh. Sarung. Gue pernah jahil sekali, Bang.
ini tapi nggak bagus nih, Mang. Jadi kita kan tarawih ya. Di tempat gue itu 23 orang udah ruku capek ya. Gue dorong teman gue gitu. Jadi 3 sab itu gue langsung kabur gitu banget. Waktu masih bocah. Itu masih bocah. Nah, yang gue pengen tanya juga nih, ada satu pertanyaan waktu kita lagi taraweh gitu ya. Kan kita kan misalnya ada 11 rakaat nih, Del. Jadi 8-nya tarawih, 3-nya witir kan. Nah, di tarawih itu di witirnya itu biasanya di akhir itu kalau di masjid dekat rumah gue itu kan di apa namanya? Di ayat terakhir, ayat terakhir sih ruku siapa? Rakaat terakhir itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas. Nah, di pas tarawihnya itu boleh nggak sih kita bacanya ngulang-ngulang? Maksudnya suratnya itu doang? Boleh, menurut keyakinan saya. Boleh. Ya, boleh. Enggak, lu kan pernah nih remaja masjid gitu ya? Boleh. Boleh kayak gitu? Boleh. Ada nggak pernah lo kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu? Imamnya yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kan dua nih, Ya. ya udah nih yang pertama nih baca Al-Ikhlas sama Anas, ya misalnya gitu. Terus pas di yang selanjutnya baca itu lagi gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Yang penting kan niat nah. Itu Yang tarawih. penting tarawihnya. Tarawihnya. Penting tarawihnya ya. Betul. Nggak apa-apa. Itu doang sih. Sama kan ada cerita pada zaman dulu tuh Rasul 3 malam berturut-turut tarawih kan di masjid. Hari keempat dia nggak mau tarawih di masjid, dia tarawih di rumah. Takutnya diwajibkan. Sahabat udah nungguin, kenapa Rasul nggak sholat di masjid lagi? Karena saya takut nanti diwajibkan katanya. Iya. Nah, karena sholat tarawih itu kan cuma sunnah. Sunnah. Boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid. Iya betul. Jadi surat apapun sebenarnya aman ya, Aman. selama menjalankan tarawihnya. Betul. Dilakukan nggak mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Ya, tapi baiknya dilakukan. Gitu. Tapi misal Dil, kita bekerja gitu kan, nggak sempet sholat tarawih nih selama sebulan. Mungkin. itu males. Misal bang, misal. Itu males. Lu balik kerja misalnya jam berapa? Misal aja. Kalau masuk pagi. Kalau masuk pagi jam berapa? Masuk pagi. Ah. Dimajuin jamnya sekarang. Iya, dimajuin. Pulang jam Pulang berapa? jam 7. Malam. Iya. Iya itu. Perjalanan pulang 1 jam. Sampai rumah jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 8. Istirahat kan? Istirahat apa? Biar nyampe rumah istirahat. Ini dong istirahat. Di rumah? Apa? Jam 8. Habis itu ngapain? Ya mandi gitu-gitu. Terus? kan. Bersih. Ya udah mulai itunya. Di rumah kan? Di rumah bisa. Oh di rumah bisa ya? Ya tadi Nggak, maksudnya pengen di masjid gitu. Kan nggak wajib. nggak wajib. Iya. Nggak apa-apa di rumah boleh. Kan tadi dijelasin udah. Kalau nggak Berarti intinya- nyusul ke masjid intinya males. Intinya Males. Maksudnya dia. Nyusul cari masjid yang 20 Kan rakaat. bekerja itu wajib. Tarawih itu sunnah. Kerja itu juga ibadah. Iya. Ya kan? Berarti nggak apa-apa dong. Menurut lu? Sebenarnya bagusnya dikerjain, Dre. Oh, bagusnya dia. Bagusnya. Karena kan ada waktu kan, jam 8 kan? Jam 8. Pulang jam 10 pun bisa, Dre. Jam Kan sampai 12 ketemu, boleh. iya, ketemu sahur lagi. Atau enggak lo tiba-tiba bangun sahur jam 3. Belum terawih, main Bisa terawih terawih. bisa. itu dulu. Emang males ya, Dre? Enggak ilmu Jujur. lagi aja nih. Kan kita nggak tahu. Males ya, Dre? Kan kita nggak tahu dia. Jujur aja nggak Nah, apa-apa. rakaat paling sedikit tarawih itu berapa Dil yang lo tahu? 11. 11, Tarawih, 21 bukan gitu. witir tarawihnya. Oh, 8. 8. 4 boleh nggak? Nah, pertanyaannya 8 tarawih witir 1 boleh nggak? Boleh? Berarti 9 kan? Iya, ganjil Nah, jujur. makanya 11 nggak ganjil. Tapi kayaknya boleh deh. Kayaknya boleh, boleh, Dre. Boleh, saya sebagai remaja masjid gimana? Harusnya panggil bapaknya dia nih. Iya nih, salah bapak nih. Kalau bapak. Kalau manggil bapaknya dia gimana Bre? Kalau ngomong, Bre? Ada. Lu ngatain bapak Kalau lu, Dre. enggak, kalau Kaget misalnya- aja culture shock gitu kan. Gue mau nyamper lu kan. Ah. Bapaknya dia Kalau apa? misalnya gua nih. Bapaknya dia apa? Ini nyetel dangdut akademi. Ya nggak apa-apa Ya, nggak juga. apa-apa. Ya, Emang dosen? kaget aja deal maksudnya. Yang di story WhatsApp itu lagi di masjid nih. Kalau tahu story bapak, Ya, gue kesel ngechat nomor bapak. Gue ngechat nomor bapak lu. Lagi di masjid nih. Bener kan ada kan? Ada. Lu ngatain bapak. Kok dia temenan sama ininya? Apa? Iya, teman bapaknya Rigen kan. Lu selama puasa gosok gigi nggak? Gosok lah. Lu? Gosok lah. Lu Bang? Iya, Puasanya enggak,
sahurnya iya. Iya, maksudnya pas puasa kan biasanya siangnya itu mandi tuh biasanya. Kalau misalnya dulu Mandi subuh dong. enggak sebelum kalau misalnya Sebelum sholat subuh mandi dong. enggak, Bang. Oke, ganti pertanyaan. Nggak nih, kalau misalnya nih kayak gue kan belum kerja nih. Ya udah nih, siang pengen mandi lagi gitu. Nah, sebelum subuh lupa nih mau gosok gigi. Ya kan? Set udah selesai sholat subuh, udah tidur gitu. Selesai sahur, sholat subuh, tidur. Lupa gosok gigi. Besoknya kan mandi kan, siang gitu. Terus boleh nggak gosok gigi? Enggak, bukannya si gosok gigi itu nggak membatalkan. Asal Cuma mengurangi. Apa ya? Enggak lah. Orang chef nyoba masakan Nggak apa-apa. boleh, tapi kan nggak ditelan. Emang kan itu enggak pernah jadi. Dicoba. Iya. Setahu gua kalau Dicobain. makanan Dirasa kan? dirasa di lidah, habis itu dibuang gitu. Oh enggak ditelan berarti. Kalau Kan sikat gigi juga nggak ditelan. Iya. Kan dibuang. kan ada bang res-resannya kadang suka Ya, itu masuk. ya udah. Ya itu lo sengaja. Jadi iya Itu baiknya sengaja. dengan pulsa. Tapi gini, lu sahur ada daging ketinggalan tuh. Heeh. Lu jatuh kan ke mulut kan, itu ditelan nggak apa-apa. Aku juga baru tahu cepetnya. Aku baru dengar soalnya. Enggak pas sahur, besoknya salat zuhur misalnya gitu kan. Ada daging. Ada daging. Campur nasi ya Aman gitu. kan lu? Itu mah ketahuan lu buka siang. Ada lagi semua kali. Taruhnya dendeng kiri ya kan. Rendangnya kanan ya kan. Tapi nggak tahu ya itu kan mungkin pas sholat doang kali ya, puasa kan nggak tahu. Kok pas sholat? Bacanya lupa. Itu apa pada saat sholat ada daging segitu dimakan nggak apa-apa, apa pas puasa gitu, lupa. Sholat, tahu gua sholat. Ya sholat. Iya nggak mungkin pas lagi sholat lo nun gitu. Ya masa Jorok. Iya, sholat. Nah, yang membatalkan puasa apa aja? tentu dalam air. Iya. Karena kan masuk Karena air ada, kan. iya. Kemungkinan Iya. masuk air ke dalam. Apa aja yang membatalkan puasa selain kentut dalam air itu? Ngupil. Ngupil enggak? Satu bang. Temenan sama Andre. Tiba-tiba deal. Makasih ini deal. Makanya. Enggak. Oh, salah satu yang mau membatalkan puasa adalah Temenan sama Andre. Oh iya iya. Enggak lu juga. Enggak pernah gua. Allah. Dendung. Tak dendung. Yang membatalkan puasa apa aja coba? Yang enggak disebut. Makan, Nah, minum, ya terus nyemil sama ya. Oh ini memasukkan kalau nggak salah nih ya, Bola kasti ke mulut bro. masuk tuh. Ini memasukkan suatu benda kayak korekan kuping, tapi yang terlalu dalam. itu wudu. Hah? Itu wudu. Kok wudhu? Wudu batal kalau kita korek kuping terlalu dalam, wudu batal. Misalnya gini. Terus taunya segini masuk ini. Dalam dong. Dalam. Keluarnya sih ini. Puasa yang membatalkan puasa apa aja? Apa dia lu? Tahu. Itu makan. Ya, Ya udah Minum. pasti. Ngeliatin lawan jenis batal enggak ya makro Enggak. ya? Ya. kentut dalam air tadi. Kentut dalam air. Memasukkan cairan lah ke dalam tubuh. Ya. Marah. Cairan ya. Ah kalau misalnya inhaler, Waduh. Belum ketemu tuh hadisnya tuh. Belum ketemu itu. Menurut lo? Kayaknya kalau untuk kesehatan nggak apa-apa deh. Minum obat? Batal berarti iya. Berarti lagi sakit. Berarti nggak boleh. Batal. tapi kalau lu bang, menurut lu bang? Inhaler nggak tahu. Gua mau nanya makanya. Iya, Kalau inhaler. kata Pak Dila tadi kan makan, minum, cairan yang udah masuk ke dalam tubuh ya kan. Kalau ngerokok, asap itu kan bukan cairan. Batal nggak? Tapi kan masuk ke dalam tubuh. Asapnya kan masuk Iya. ya? Ada. Enggak, cuma berarti- gini, Dok. Berarti kurevisi. Iya kalau Ada. misalnya nggak ditarik dia. Nah, Nah, misalnya tarik di mulut, Gitu. Menurut MUI sih kemarin batal. Haram. Haram. Oh gitu. Batal. Tapi ngerokok aja haram nggak sih? Menurut saya ya, Iya. menurut saya sih haram-haram nggak haram. Haram-haram nggak Tergantung haram. konteksnya. Mau bilang haram tapi lo ngerokok. Iya. Cuman baiknya kan enggak demi kesehatan kan. Ya bagusnya sih itu. Kok demi kesehatan? Oh. Ya, karena kesehatan, Berarti Bang. haram apa enggak? Haram. Terus ada lagi deal, gue dengar bermain musik katanya haram. Kata ya siapa itu sih? Ndra? kan pernah ada yang bilang. Itu Habib Jafar kan bilang ya, lebih haraman suara
piring kamu berbunyi tapi tetangga kamu kelaparan gitu. Gitu Andre, Islam enak kok, fleksibel. Aduh. Makanya masuk Islam. Jangan karena ini doang, Dre. Enak gue. Nggak apa-apa. Santai, nggak apa-apa. Kapan mau mualafin ya? Iya Andre. Dari lahir Bang udah. Biro nggak ada pertanyaan nih buat remaja masjid ini? Biar ku yang nanya ya Bang. Ada satu pertanyaan nih Bang. Kemarin ada orang nanya ke gue Bang. Ada gini, kalau misalkan kita bantu orang kesusahan, itu kita ngelawan Allah nggak? Kita Karena kan orang susah ini kan sedang diuji sama Allah nih. Terus kita bantu. Terus malaikat ntar bilang mungkin malaikat Kesusahannya gimana nih? kelaparan. Mungkin, atau ya entahlah, pokoknya kesulitan lah. Terus ada orang kesulitan nih, kita bantu. Kan itu sedangkan lagi diuji sama Allah kan. Terus pas kita bantu terus mungkin nggak ya Allah bilang, ini orang yang ini lagi diuji sok bantu nih, sok ikut campur nih. Enggak dong. Menurut Wah, gue enggak. enggak. Menurut gue sih enggak. Menurut gua gini deh, menurut gua gini, kan Gimana, orang Bro? kesusahan itu berdoa, ya kan? Ya mungkin jalan Ya kan? baiknya dari kita. Jalan baiknya itu dari lu, terkabul gitu. Coba gini, gue kasih contoh nih, Dre. Iya. Misal kita ujian sekolah nih, Iya. ujian sekolah kan. Terus misal lu nggak belajar nih, lu bodoh lah ceritanya. Terus gue pintar banget. Ya. Iya. Pintar banget. Iya. Terus pas ujian nih, kan ada pengawas kan. Iya. Andre kesusahan nih karena nggak belajar kan. Niat gue baik kan. Dre, ini gue kasih jawaban. Nah, lu kebantu kan? Ya. Nah, itu dihukum kan? Dosa kan? Ini gue bisa jawab yang lucu nih. Gue bisa kasih jawaban yang lucu. Itu kan soal di sekolah. Ada kejadian, Gus Bahar ceramah kalau nggak salah kemarin tuh. Dia itu salah satu pengawas pondok pesantren. Di pesantren itu karena kepala sekolahnya pengen muridnya lulus semua dikasih kunci jawaban. Karena menurut dia pertanyaan nukar nangkir aja udah dibocorin sama kiai. Contohnya Siapa Tuhanmu? Siapa? mandrop buka, ya kan kayak gitu kan. Nah itu dikasih bocoran, itu aja boleh. Kenapa cuma pelajaran nggak boleh? Hah? Lah, kenapa lu? Kenapa boleh kan? Nah itu yang nukar nangkir aja dikasih jawaban kita sama kiai-kiai. Berarti kan mungkin akhir dosa kayak? Enggak ya? Kan dia yang menanyakan. Akhir yang Dia ikut dosa. campur urusannya, Bang. Lah, dia kan yang menanyakan. Enggak, ini kan pertanyaannya. Gua ikut dulu, bener. Gak usah jauh juga. Cuman ganggu aja di mana kalau kita ikut campur nih. Orang lagi diuji kok kita bantu gitu. Ya itu kan dia berdoa. Melalui tangan kita, Allah membantunya. Nah, Berarti Iya. berarti nggak apa-apa. dikabulkannya lewat lu gitu mungkin. Siapa tahu nanti malaikat ya Allah bukan saya nih. Lah, tapi Saya kan nggak tahu kita nih, emang tiba-tiba sama umat ikut. manusia harus tolong menolong. Iya. Oh, berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini tanya aja. Tanya aja. Penasaran. Iya bener juga sih, harus saling tolong menolong. Satu sama lain Tapi kan- pasti saling butuh gitu. Kita kan lagi diuji nih, kita ikut campur kan? Lah, orang tadi aku aja bahas. Lebih haram dengar suara bunyi piring Bunyi piring kita. kita. Gimana tadi? Ya lebih haram suara piring kita Berarti nggak apa-apa. ketika tetangga sedang merasa kelaparan gitu. Gimana caranya kita tahu tetangga kita kelaparan? Dia Kayak gini. pesan nasi goreng boy. Harusnya ngomong aja gitu. Bawa apa nih? Tapi samping piring pipinya. Bawa apa nih? Masak apa tuh? Boleh coba dong gitu. Segitu. Menurut siasatnya gimana ya supaya tetangga kita nggak Enggak, kelaparan? mungkin itu peribahasa aja kali Bang. Peribahasa Teman dulu. kita misalnya kita lagi kerja gitu kan. Kita makan teman kita enggak gitu kali. Makanya lu ngajak batal puasa ya. Kasihan. Wah, bilang nggak makan nih, kasihan ajak belum makan dan habis subuh gitu. Tapi bayar sendiri. Kadang katanya kasbon dulu ya Dil. Enggak. Tapi Langsung di warungnya gitu. Enggak mau rendang satu. No, Andre. No. oh no. Oh, nih gue pengen nanya juga nih kayak soal pasti lu pernah dong salat subuh di masjid dong, kayak habis sahur gitu ke masjid gitu kan. Terus kalau misalnya lu pernah nggak kecelek lagi kunut gitu tiba-tiba Kecuali kecelek gitu, kebohongan gitu, lu udah kayak gini nih
Set udah kayak gini. Sami Allah liman hamidah gitu kan. Rabbana walakal hamdu gitu. Baca doa kunut gimana? Allahumma dini fi man hadayat. Nah, Allah. Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Soalnya ada tuh yang pernah. Gua Ada kok. Di samping gua sholat gitu. celek. Mungkin keseringan di rumah kan. Kunut Oh, itu iya, sunah, benar. nggak apa-apa. Nggak ada kunut. Iya, nggak Mungkin apa-apa. ada di beberapa masjid kali kayak gitu ya. Tapi itu keren sih. Tapi lu kalau lagi sholat kepikiran nggak tentang kita ngobrol kayak gitu? Enggak lah. Kok enggak? Maksudnya Nggak, maksud Anda itu apapun itu. Iya. Misalnya lo lagi mengerjakan apa. Oh, sering dong. Itu kan setannya, Bro. Kuat banget. Itu udah pasti. jalan satu menghilangkan itu gimana? Istighfar lah. Iya. Fokus lagi. Ikutin imam. Yang kalau misalnya ini, gua kadang-kadang kayak misalnya lagi ada apa gitu ya. Pikiran kita lagi fokus sholat gitu, tiba-tiba kemana gitu. Terus istighfar terus ngeludah 3 kali ya gimana sih? Orang nggak lu dengar kayak gitu? Enggak Nggak pernah ya? belum pernah. Oh, berarti gue yang salah. Oke. Gua Ke kiri, ke kiri. Dan gua mencoba mengikuti itu, ternyata benar jadi fokus. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Buang ke kiri ini 3 kali gitu. Kalau yang di sebelah kiri kita ada orang mau gitu, dia apaan sih gitu? Balikin. Jadi saling ngeludah. Jadi, lu duluan sih, nggak jelas lu. Ih, gue kagak fokus gila gitu. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak ya. Tapi gua nyoba. Nah, langsung fokus. Benar, langsung fokus lagi. Oh, nah itu berarti satu caranya. Oh, ngadep ke kiri Andre. Jadi kalau lo di sebelah kiri, kalau ada yang ludah gitu lu jangan emosi. Iya, jangan emosi. Di ngeludah cup gitu. Ntar balas. Iya. Tapi sholat nih, kita boleh nggak? Orang lagi sholat nih kita lewat. Boleh? Ah, maksudnya? Boleh. Selama ada pembatasan. Oh iya, kalau nggak ada pembatasnya? Enggak, lagi syaf nih kita kan. Siap. Nggak apa-apa. Lo yakin lu? Lah, orang di ini juga gitu kok. Mutarnya kan tawaf sambil ada yang orang sholat kita ini. Enggak lewat Selama di tidak- depannya. Selama tidak enggak melewati Tempatnya. Nah kan kalau di masjid-masjid kan, ya kan mepet sama sujudnya kan. Menurut lu gimana dia? Orang lagi sholat semua gimana lu? Dosa nggak sih kalau ngelewatin Misal. gitu? Enggak apa-apa. Kalau orang lagi batal nih, udah sholat nih. Terus belakang ada rame nih. Terus kita batal kan jalan ngelewatin orang sholat. Tapi yang pernah gue lihat gitu, kalau satu saf nggak apa-apa. Misalnya kita batal, kita ngambil wudhu lagi boleh. Tapi kalau misalnya kita baru wudhu, mau ke lewatin orang sholat itu nggak boleh. Ngerti kan? Makasih Ndre. Ngerti. Gimana? Coba gimana? Pokoknya itu kalau kita habis baru mau sholat nggak boleh ngelewatin. Ya. Itu. Tapi kalau pas sholat kita batal Udah nih, batal. ya, kita mau wudhu, ya itu nggak apa-apa. Kita lewatin. Makanya kan Kalau gua tadi selama tidak ngelewatin tempat dia sujud nggak masalah. Tapi lu di Mekah itu pala gue diinjak lagi sujud. Jedar nggak peduli di Mekah Madinah. Oh, injek-injek aja ya? Diinjak pala gue diinjak orang lewat itu buat gitu. Tapi lu pernah nggak bang kayak? Akhirnya kalau kita lagi berdiri gitu ada orang mau lewat pas di depan sujud kita gini. Ah iya, Iya. itu boleh dong, boleh. Kanan gini, kiri atau kanan gitu. Itu salah satu ajaran gitu. Kalau ada yang lewat gitu, Gini. sana gitu maksudnya. Oh, lu kan apa namanya udah beberapa kali umroh ya ke sana ya. Pernah nggak yang waktu puasa? Pernah kan? Pernah. Tarawih di sana pernah? Enggak lagi. Nggak pernah. Sholat aja deh bang, sholat. Salah sering. Tapi ini biasanya tarawih sih gitu. Ada anak kecil Tempat berdirinya tarawih di sana. lama ya lama. pasti lama ya. Iya. Ada anak kecil kan pasti bang. Ada. Banyak kan? Ada. Orang nggak pas sujud gitu bang modelannya begitu. Nggak ada. Ya kan, harus standing ya. Nggak ada kan? Berarti di sini doang. Ada tip masih. Di sana pasti ada. Pernah kan di mana? Yang freestyle, pas sujud freestyle di hood. Nah, itu. Lewatnya di TikTok gua. Iya kayak gitu. Biasanya di masjidnya Dila nih banyak. Banyak kan bocil-bocilnya banyak kan? Banyak. Iya, aduh. Banyak. Tapi lebih bagusan kayak gitu sih maksudnya. Bagusnya itu kayak gini Andre. Maksudnya bagusnya kayak gitu. Dengerin dulu. Bagusnya itu selagi di dalam di suatu masjid itu masih ada suara anak kecil malah lebih bagus. Bener? Gua setuju tuh. Masuk gitu? Sama halnya nih, kayak misalnya kita lagi sholat di rumah ada sauki lewat itu, Iya, paham. jangan ditegur, biarin aja. Dengerin. Karena kalau ditegur dia akan menjauh dari sajadah itu nanti. Dia nggak suka sama sajadah. Biarin aja.
Jadi dia akan terbiasa dengan sajadah dengan orang sholat. Sebab ini Akhirnya gue dia ikuti. diomelin ya kan. Misal iya maksudnya gitu. Enggak maksudnya Gitu, biarin aja. setiap dia lewat gitu diomelin jadi nggak mau gitu. Jadi sholat jadi ganggu nih buat gue, Iya, malah iya. jadi gitu. Sama halnya di masjid, anak-anak kecil main-main biarin. Karena betul. dia happy main di masjid. Happy. Berarti ada nilai plus ke masjid. Kalau di masjid ada dimarah-marahin, anak kecil nggak akan ada nanti. Iya benar. Gue udah sepakatnya yang ada anak kecil itu Oh, iya. sepakat sama Epong tadi. Lebih bagus. Berarti bagus, Bang. Tapi Epong ngeselin kemarin Jumatan gua. Jadi Jumatan gua, Epong sama Sauki. Sauki umur berapa sih? 2 tahun. 2 tahun ya. Sama Sauki. Masih cerewet banget tuh anak tuh. Jadi gue udah bawa nih masjid. Pas mau sholat, udah pas nih bang posisinya. Sauki gue taruh di tengah. Epong sampingnya. Epong pojok, Sauki gua. Jadi dia di tengah nih. Si kambing ini pakai maju. Kosong soalnya kan harus dirapat. Iya, ntar kan juga pasti ketutup. Udah nih kita udah setting ini dulu Udah nih. kepikiran gue Sauki berisik. Tahu set. Ya udah akhirnya gue taruh Sauki sebelah kiri gua di pojok. Lagi sholat, asli gue jadi nggak fokus. Dia tiba-tiba, oh, Set, Epong mana? Epong mana? Epong mana? Papa Abi, Epong mana? Wah, Epong emang kambing loh. Tapi dia jauh, Bang. Gitu. Gitu. Enggak, gue gini dong. Kalau pakai jari gitu. Gitu. Nggak boleh. Lo remaja masjid wajib bisa azan gitu kan? Oh iya. Azan itu sama suara surah gitu-gitu. Nggak azan yang wajib. Tapi gue pernah bang. Jadi gue pas ke kontrakannya Dikot, Enggak jelas. ke kontrakannya Dikot kan. Kebayaran. Udah mau sholat nih maghrib. Ayo sholat yuk maghrib. Sholat maghrib lah nih ke masjidnya. Gokil. Wudhu, Dikot udah duluan, Dikot masuk. Habis itu gua wudhu, gua masuk. Tahu-tahu apa? Bapak-bapak bilang, Mas, ajan dulu Mas. Ih, belum ajan. Ini gimana sih? Masjid-masjidnya udah selesai, Bang. Apa nilai dia tuh nggak? Iya, Dila Musola terakhir. kali itu ya, musola Iya, kali ya? Iya, kayak musola. Belum ajan nih. Oh, ntar tenang ada nih satu bisa. Dila masuk. Dila ajan. Ih, kok ajan gue? Terus akhirnya yang ngajen siapa? Iya. Koma gua sengaja gua. Ajar lu, ikomah lu. Iya, gua Kayak ini. Dia nggak langsung Sengaja, dibantai. Iya. Langsung dibantai. Dibantai sama dia langsung komat juga. Soalnya apa? Dia Nggak ada. Iya. Gue nggak jadi imam nih kata gue tinggal lu berdua nih siapa? Masuk gua lagi. Gua liat terus oh nggak ada orang tua nih. Maju komat ah. Yang nyuruh lu itu orang tua apa masih muda? Iya, ibu-ibu. Jadi ada staff ibu-ibu kan, bapak-bapak cuma ada berapa sedoang di depan. Staff anak muda nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Coba, Iya, coba, emang nggak ada. coba, contoh. Biasanya Bang kayak Allah Akbar. Nah, yang kan masjid nggak gitu pasti. Gitu kok sama aja. sama aja. Kita berempat pasti pernah lah, semuanya pasti pernah sholat berjamaah di masjid gitu. Tuh. Ada suatu kejadian nggak lu waktu kalau sholat di samping bapak-bapak? Sup. Kenapa? Pernah nggak lagi gitu? Ada kejadian yang orang buncit aja tuh. Belakang kan mana-mana. Nggak asik juga nih pemandangan. Ganggu. Ganggu nih, ganggu. Andre nih. Andre demen banget ya kalau pakai itu bajunya tuh pendek-pendek kayak gitu. Gue pakai gini-gini ya. Asli. Lu kayak Sep-sep itu apaan? iya kayak Itu lagi yang sujud baca-baca, tuh. iya. Sup. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Sup. Kan kita kayak Kayak ini nih, kayak Al-Fatihah gitu kan kita misalnya baru sampai mana dia udah duluan. Iya kan kita jadi ke distrik ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena gue citi. Aduh gitu. Pernah gue sering banget ke distrik, gue nggak tahu itu maksudnya kita nggak terlalu fokus atau kayak gimana ya. Tapi karena itu mungkin gue jadi nggak terlalu fokus gitu, jadi ke distrik gitu. Jadi aduh, perasaan gue udah ayatnya misalnya ke 6 gitu ya. Dia masih ke 3 gitu, jadi kita ikutin dia gitu. Karena suaranya kencang banget. Samping tuh. Itu Iya. ganggu tuh orang. Bil, Yap. Cil, cinta. kan lo banyak masjid. Kalau lo itu shift malam gitu sampai subuh. Hah? Ada berapa shift sih? Kerja misal, Oh, shift sampai subuh sampai jam 6 gitu. Misal kayak security lah. Aha. Itu kan dia berarti sahur habis itu salat subuh tidur nih. Tidur seharian. Bangun pas buka itu puasanya sah nggak? Puasanya sah, pahalanya mungkin sedikit lah. Karena kan
Tapi tidur kan juga nambah pahala, cuman kan jadi kegiatan Soalnya wajib kan berlebihan. kayak sholat semua. Misal dia tidur zuhur bangun, asar bangun gitu gimana? Nah ya itu misalnya kayak gitu gimana? Iya. sah. Setiap sholatnya bangun, tapi karena dia harus malam, dia harus tidur kan? Karena dia Harus istirahat lah gitu. habis buka puasa dia jaga lagi tuh sampai jam 6 pagi lagi. Gimana? Berarti sah. Karena kan kerja kan juga ibadah kan, jadi dia nggak melewatkan yang wajibnya. Terus yang kedua, Asik. lu siang-siang nih, lagi tidur siang kan itu apa? Dapat pahala kan? Lagi yang tidur siang tiba-tiba mimpi basah, batal nggak puasa lu? Enggak. Kenapa? Karena itu tidak hal yang tidak disengaja. Bukan yang disengaja. Cerat gitu. Kecuali kita udah sadar, pas pengen sadar nih kita akan mimpi basah, terus kita tetap lanjutin itu kayaknya Kan nggak sadar, tiba-tiba bangun udah cerat gitu. Udah basah gitu. Nah, Iya enggak, kalau menurut gua sih enggak ya, Langsung karena mandi. itu suatu hal yang tidak disengaja. Kecuali yang disengaja baru batal. terus Terus habis mandi apa? Habis Junub. Habis tadi apa? Mimpi basah itu ngapain? Langsung mandi kah? Apa ngapain gitu? langsung mandi. Sebaiknya mandi langsung besar, mandi, mandi gitu. junub ya. ini ada sih. Mandi hadas. Oh, berarti Iya. aman ya? Aman. Tapi untuk yang udah berkeluarga nih Del, malamnya main gitu kan misal. Misal ya misalnya main gitu kan. PUBG. Ya, tapi habis sahur ketiduran. Habis sahur ketiduran. Ya. Berarti lo nggak salat subuh. Ah. Misal Iya gitu berarti kan. nggak salat subuh. Ya. Ngepron Sengaja. dikit. Kalau bahasa PUBG mah ngepron dikit tuh. Puasanya sah. Puasanya sah. Tapi itu tetap harus mandi lagi, bangun Mandi lagi, bangun, sholat, ya kan. Benar. Karena misalnya ada yang nonton gitu. Berarti hal yang tidak disengaja itu membatalkan puasa ya. Iya. Misal Iya. hari pertama Bisa puasa. terus lu. Kan masih kebiasaan ya kan. Eh, Bangun tidur, minum air putih. kagak masih mending minum sarapan, makan, kenyang. Oh, Baru ingat, puasa. Nanti gimana? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, tapi masa udah kayak gini? Iya, baru ingat. Kalau Pas sudah kenyang, pas sudah sebat gitu. Sempat sebat lagi. Sempat. Beli sarapannya ke situ dulu lagi ke Pasmod kan. Udah dari rumah makanannya semua udah ada gitu. Oh, jadi pas bangun makan langsung gitu. Minum makan, pas sebat. lagi, puasa nih, buang langsung gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Cuman itu Jadi seret sih. bener-bener Udah kalau makan minum. kalau bener-bener lupa sih nggak apa-apa ya. Kalau menurut gue sih nggak apa-apa. Karena tapi pas udah inget langsung dilepas gitu. Jangan udah inget dikit lagi. Dikit lah, nggak boleh. tanggung lah. Masih lama. Kalau muntah membatalkan puasa nggak? Ini juga enggak nih. Ada juga Enggak, sempat Kan gue ada yang bilang Ada yang batal ya? bisa Enggak. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Asal tidak disengaja ya. Kalau yang muntahnya muntah, Iya. ya kalau Misalnya tidak sengaja, nih, kalau misal. gitu kan, Malam bulan puasa malam pertama. Habis dugem nih penutupan misal. Asai. Mabuk kan ya. Habis itu sahur dan lihat puasa udah mandi wajib semua udah beres lah itu. Bangun hangover muntah. aduh, dia muntahnya karena Itu lagi. maps lagi ya. Gimana tuh? Tidak disengaja itu kan? Tapi kan disengaja kan bang minumnya malamnya. sengaja, closingan Karena ya kan, Batal berarti. dikarenakan kalau misalnya muntah kan karena kayak misalnya sakit, ya kan? Ya elah sakit perut kan ente yang gue. Tergantung faktor. Tergantung faktor betul. Iya, tergantung faktor. Tergantung Faktornya. sebabnya apa, akibatnya jadi muntah kan. Ya udah itu kayaknya sih itu batal sih itu ya. Gak apa-apa. Lagian kenapa ada closingan sih? Mas bro. Lu kan waktu itu bilang closingan nih. Gitu. Oh iya. Itu dia. Masa nggak sih Tapi udah closingan? langsung bawa 5 dia. Al-Quran ya. Enggak ada yang 7. Nggak boleh gitu. Tapi benar juga ya. Tapi kalau misalnya closingan gitu, kalau misalnya ada closingan gitu, harusnya sehari sebelum nggak sih? Jadi besok, misalnya puasa hari Kamis gitu. Nah dia udah party nih. Dia udah booking semua. Lagi udah tahu. Sebelum sidang isbat dia nggak tahu. Ternyata puasanya besok ya? Dia pikir misalnya lusa gitu. Iya benar. Ya udah minum lagi, udah buka botol gitu.
Nah, udah tahu kayak gitu, ya udah Kenapa? minumnya dikit aja. Nggak bisa. Kan Mau bazir. Kepikiran nih ada ya kepikiran masa mau bazir kan bisa bawa pulang. Ya maksudnya ditaruh dulu gitu. Ya itu udah ini walau alam sih. Ya maksudnya ya kalau bisa sih ditinggalin aja dulu, Bang. Misalnya udah tahu nih, udah pesan nih minuman nih, tapi belum diminum. Ya udah tinggalin aja. Udah minum tadi. Udah diminum. Minum sedang hebat ya, besok lagi. Iya, besok lagi. Ya udah tutup. Kentang nih. Nah, kalau Tut- kentang gimana kalau Tom? tutup simbang bulan depan. Ya kan seenggaknya kan kita ini gitu loh. Oke Dil, gini, misalnya kan lagi musim hujan nih sekarang nih. Udah naik motor nih, nggak pakai helm, helmnya nggak ada kacanya ya lah. Nah ada netes-netes gitu Dil. Nggak usah netes. Iya Bang. Lu pernah naik motor hujan? nggak sih? Pernah. Ya udah. Nggak usah masuk netes-netes. Lu kadang-kadang kalau diem aja suka masuk kan. Iya. Ke mulut kan. Itu batal nggak? Menurut lu? Enggak. Karena Enggak disengaja kan? Kalau kita itu batal. Ya makanya dari sini nggak ada nanya Bi. Aku nggak ada. padahal lu waktu itu ada pertanyaan banyak katanya. Iya, Bang. Apa? Ngapa? Enggak udah dulu tanyain semua. Bingung gua. Remaja masjid ya. Kita Tadarus. kenapa tadarus? Enggak. Siapa tahu pengen nanya tadarus. Tadarus. Lu paling ini itikaf. Ya kan? Itikaf paling baik itu ada tanggal-tanggalnya nggak sih? Atau di setiap bulan Ramadan boleh tapi di jam sekian gitu boleh? Oh gimana sih? Menurut lu? Menurut saya tergantung pribadi masing-masing lagi. Kan Islam itu fleksibel ya. Jadi tergantung kita mengandut yang mana aja. Nah, ini gue ada pertanyaan terkait itikaf atau malam Lailatul Qadar. Gokil. Kayak sekarang ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Malam ganjil ini ikut yang mana ya? Tergantung mazhabnya. Kalau yang Muhammadiyah kan dia Imam Hanafi ya, kalau nggak salah. Ya. Hanafi ya. Lupa ya, Kalau pokoknya. kita kan yang pemerintah itu Imam Syafi'i. Syafi'i kita. Iya, jadi Malam ganjilnya kapan? Sesuai hari puasa kita kah? tergantung kita Menganut Ikut yang mana siapa, gitu. ikut imam yang mana, imam besar yang mana. Kayak pasti kan kalau misalnya Muhammadiyah itu sehari sebelum kita kan? Berarti gini, Iya. malam Lailatul Qadar mengikuti mazhab gitu, nggak mungkin dong? Kan iya juga ya. Mungkin kan itu buat kepribadi kan, pribadi. Ini namanya Lailatul Qadar kan dari sang pencipta yang menentukan sebenarnya kan di malam-malam ganjil terakhir itu kan. Ya, tapi kan kita nggak tahu juga ya kapan turunnya gitu kan. Makanya kita harus mencari itu. Ya kan Dil? Andre kalau boleh tahu emang Lailatul Qadar itu biasanya di malam-malam ganjil tuh dari tanggal berapa Andre? Ya 2 minggu sebelum Lebaran. Bener. Malam 19 dari 19 21. Iya, keren loh ya, keren Andre. Iya. Sotoy banget, sotoy. Keren Andre. Enggak kalau misalnya kayak gitu, bener juga sih kepikirannya. Muhammadiyah itu sehari sebelum kita kan? Sampai saat ini, Sampai saat ini ya. yang saat ini. Yang saat ini Tahun lalu nggak kan? Baru kan? Iya, beberapa tahun lalu baru. Dua Tahun lalu enggak tahun. bang? Emang bareng? 2 tahun bareng. 3 tahun. Bareng? ya? 2 tahun. Tahun ini enggak bareng ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita, misalnya gitu, di malam ganjil itu di tanggal 20. Berarti dia di tanggal 21. 19 dong, kan sebelumnya? Kan Muhammadiyah duluan. Muhammadiyah, oh iya. 19. 19. Apa sih? Ya sehari sebelumnya gitu. Iya, berarti kalau misalnya kita malam ganjil di tanggal 20 misalnya nih. Iya, Berarti dia 19 kan? Nah. 21 dong, gimana 20 sih? Tanggalnya bang, tanggal. Iya. Bukan malam 21 di tanggal, misalnya Kan ngitungnya kan dari 1, 2, 3 gitu. Puasa pertama, kedua, ketiga gitu, Pong. Tahun Dre. Bukan, maksud gue itu kayak gini. Ini gue boleh nggak? Kan perbedaan nih. Kita puasanya ikut pemerintah, Lebarannya ikut Muhammadiyah boleh nggak? Itu kadang-kadang saya ikut gitu. Nggak boleh. Tergantung balik lagi kalau ikutin Imam Syafi'i. Nah, boleh nggak kayak gitu kita? Baiknya enggak ya, curang dong itu. Listrik dong kayak. Tapi Puasa ngikutin NU, ya kan di lebaran. negara mana gitu ya? Yang puasa berapa jam dong tuh, Bang? 30 menit apa ya? Duh, Ada kan, Bang? itu mah break makan siang, Dri. Iya, Tapi negara Kayaknya kebalik dah, bukan puasanya dah. Isa ke subuhnya yang sebentar. enggak. Ada Soalnya enggak kelihatan matahari apa gimana gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita imsak nih,
ya kan? Habis imsak kita minum nggak apa-apa. Karena itu cuma azan subuh. Azan subuh sampai habis. Azan subuh kan terbitnya fajar kan. Sampai habis tuh. Fajar. Kan belum nongol di mataharinya. Iya. Azan subuh belum nongol mataharinya. Nah, ini. Itu gue. Apa? Ya malam itu. Apa? Yang tadi kan subuh belum terbit mataharinya. Iya. Kan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, subuh matahari belum terbit. Gimana, Dil? Tadi. Yang subuh, Bang. Nah, belum terbit mataharinya. Tapi sekebiasaan, bukan sepemahaman. Sekebiasaan saya sejak kecil itu, Bang. Dari selesainya azan subuh. Tapi kan belum terbit mataharinya. Itu dia, Bang. Kemarin-kemarin gue nggak penasaran itu, Bang. Gue jalan ikut aja. Kalau lu tidur nih, misal tidur terus kamar lu gelap banget gitu ya. Jadi kayak misalnya lu pakai hordeng yang bener-bener gelap gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi nggak kelihatan ada cahaya masuk gitu. Pernah kan ada kan satu kamar kayak gitu. Terus ya udah nggak ada jendela, cuman pintu doang gitu. Ya udah. Terus lu habis makan nih. Sebelum imsak lu rebahan bentar gitu, ketiduran. Terus lu bangun-bangun azan. Itu masih boleh minum nggak? Azannya Ya, azan azan zuhur. Boleh nggak? Kalau azan maghrib boleh. Azan maghrib boleh. Azan maghrib boleh ya gitu ya. Gila 12 jam. Lewat dong. Tapi selama belum selesai azannya boleh kok. Masa? Iya, Azan zuhur. selagi belum selesai. Azan zuhur. Azan zuhur. Asar? Misalnya baru bangun nih, udah apa namanya? Udah azan nih. Udah kita makan aja buru-buru sampai azannya selesai. Betul. Oh, berarti masih boleh ya? Jadi Kan pas fleksibel ya di Islam itu ya kan? berarti pas Nah, berarti masih kalau sebelum terbit juga masih boleh dong. Nggak boleh. Soalnya batas akhirnya itu di istilahnya fluid terakhirnya itu di azan itu. nggak ada extra time gitu, nggak ada. Nggak ada. Di azan itu, Bang. Betul. Iya kan Di karena azan, Bang. imsak itu udah Pengingat, ini 10 menit. udah 90 menit. 10 menit. Extra time, Udah 90 menit itu. extra time-nya Iya, ke subuh. Iya. Oh, 3 menit tambahan waktu ya kan? Oh, itu tambahan waktu. Iya benar. Extra time-nya. Tapi emang kan sahur sengaja di mepet-mepetin Mepetin ini biar kan? lebih bagus gak sih kayak gitu katanya? Kalau buka sengaja Lebih baik. dicepet-cepetin. Lebih baik. Jadi misalnya imsak ya Subuhnya jam 4. Ya udah mepet-mepetin. Setengah jam sebelumnya kita baru Setengah jam, sahur. baru sahur gitu. Baiknya. Baiknya seperti itu. Kalau buka dicepet-cepetin. Cepet jadi kayak Allah. Kalau Itu kecepatan. tapi kan azannya sama. Kalau misalnya nih, zuhur mendung nih kita kagak tahu jam berapa. Oh gelap nih ya. Maghrib nih. Azan nih loh, azannya Kayak nggak mirip. punya jam lo. Nadil, gua ada pertanyaan ini. Pernah kejadian soalnya bingung. Gua dari Mekah puasa nih, ya kan? Berangkat itu kalau nggak salah malam, maka subuh gitu. Sampai Jakarta maghrib. Sedangkan di sana gua beda waktu 10 jam kalau nggak salah kan. Gua langsung boleh buka atau gimana? Boleh, Bang, langsung batalin aja. Karena kan musafir. Oh iya. Apa ngikutin harus waktu Mekah? Enggak ngikutin kita berada ya dia. Iya. Di mana kita ngeliat terbitnya fajar kan, sama tenggelamnya fajar. Oke. Berarti ya kita ngikutin yang misalnya kita terbang gitu ya udah ikutin jam situnya gitu ya. Tapi Landing baiknya- gitu. Tapi kalau kita terbang ngikutin matahari, Nggak buka-buka dong. Ya udah dari Jakarta kan, tiba-tiba ke Papua. Di Papua masih sore misalnya. Oh iya. Bukannya duluan ya, Bang? Balik Duluan, dari tuh. Papua deh, dari Papua ke Iya, Jakarta iya. misalnya. Nah, Di Jakarta masih sore, di Papua udah buka gitu. Gimana? Dibatalin aja, Bang. Daripada bingung nggak apa-apa kok musafir. Ada beberapa kilonya kan? Kan harus bayar 63. puasa tetap. Iya, diganti aja. Dibanding kita ambigu kan, diterima enggaknya lebih baik diganti gitu. Ganti aja lah ya kan. atau kalau orang tua kan bayar apa? Fidyah. Apa itu? Ah itu apa tuh? Bayar fidyah. Kalau kan orang tua kan ada yang nggak mampu nggak bisa. berpuasa. puasa, kan. Gantinya kan fidyah atau Kalau perempuan haid boleh nggak bayar fidyah? Boleh. boleh deh.
Tapi tunggu nggak itu. Iya. Kan harusnya misalnya seminggu, jadi mereka kan nggak boleh. Tapi kan dia puasa masih seminggu. sanggup. Oh, Dil. kalau masih sanggup, bagusnya diganti. Oh bagusnya diganti. Bagusnya di diganti. bulan selanjutnya kalau nggak setelah. Tapi misalnya gini Del, lu kira-kira ya dari udah balik sampai sekarang itu lu ada setahun lah nggak puasa tuh. Dari lu balik, awal balik. Nah itu lu kebanyakan kan, lu mau ganti pakai vidya, boleh? Boleh kalau kita nggak tahu jumlah kita bayarnya berapa sih? Iya, satu kali orang makan. Iya. Misalnya satu kali orang makan 20.000 lah taruh. Udah kita 20.000 bayar kali 20.000. berapa hari? Nah, misalnya dari balik kita nggak sholat. Mau bayar sholatnya gimana? Di kode aja setiap sholatnya. Jadi kan kita nggak tahu kan kita nggak tahu udah berapa kali Kelewatannya, ya. Baik sengaja nggak sengaja kan kita nggak tahu tuh. Jadi kalau kita udah dapat feel udah rajin sholatnya, di setiap sholatnya kita kode aja. Jadi Nggak misalnya apa-apa. asar tambah lagi asar 4 Iya lagi nggak apa-apa. gitu. Kalau kelebihan Niatnya nggak juga masih masalah. beda dong. Iya niat yang kodo. Jadi niat yang kodo mengganti kan? Iya. Kalau misalnya kelewatan juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kelewatan maksudnya. Kalau nggak disengaja ya. Ya misalnya kita Muter balik aja, Ndri. Kalau jalan buntu, misalnya kita nggak sholat 10 kali nih, misal 10 kali. emang iya? Misal, goblok ya. Ramadan dulu lagi. Ramadan. Katanya setan dikunci nih enggak? Misal 10 kali. Terus kita udah 10 kali nih. Besokannya kan sholat tuh. Ke 11 kali dong. Nggak apa-apa kan itu. Tapi kan kita nggak tahu jumlah berapa. Ngebayarnya. Di kode lagi ya. Di kode Ya misalnya aja. kita ternyata kita cuma lewat 10 kali sholat aja nih. Kita mengkodenya 11 kali nggak masalah kan? Nggak masalah. Bagus, justru lebih bagus. Soalnya kita nggak tahu yang terima yang mana kan. Lebih banyak kuantitinya. Jadi kita ganti sholat dengan kode. Apa yang lo tahu lagi tentang Islam dia? Waduh, Indah. Masih cetek bang. Iya. Islam itu indah. Anda Bebas. Oh, bebas. Bebas dalam arti apa? Kita bisa menentukan apa yang kita inginkan. Contoh. Contohnya puasa deh, kayak ini Muhammadiyah sama ini kita kan bisa milih. Kita mau ikut yang mazhab yang mana. Misalnya tahun ini Muhammadiyah, besok NU bisa emang? Masa orang pelin-pelan sih? Karena dia bebas kan? Tapi ya bebas tapi nggak pelin-pelan. Ya kan Tapi tahu satu tujuan itu, satu pilihan, udah itu aja gitu. Iya. Nggak boleh bolak-balik, Andre. gitu deh. Kalau namanya Andre kan bosenan. Cie lah. Del, tapi Langsung diganti. yang taraweh itu cepet banget itu di mana sih? Ada kan pernah lihat kan? Iya. Itu sah. Amin gitu. Boleh nggak? Sebenarnya kalau bacaannya bener sih sah. Cuman kan kita nggak bisa nilai itu benar salahnya. Iya juga sih. Iya. Tapi lu nggak pernah kan? Pasti nggak pernah kan? Sholat cepet banget kayak gitu terawih. Di ini sih nggak pernah. Sepengalaman gue sih nggak pernah. Selama hidup lu? Nggak pernah yang doli. Nggak pernah. Tapi kalau misalnya taraweh Del, di rumah nih, kita dari rakaat 1 sampai terakhir itu ahli kelas semua. Nggak apa-apa. Kan tadi kan gue bilang, diulang-ulang. Pakai boleh, Al-Fatihah apa-apa. doang, nggak pakai surat pendek pun nggak sholat apa-apa. wajib juga boleh gitu kok. Iya. Kita pakai Al-Fatihahnya aja nggak apa-apa. Yang penting Nah, niatnya gua ya. misalnya sholat buru-buru tadi, misal kita kelewat maghrib hampir ke isya. Sisa 5 menit misalnya isyanya, mau azan. Itu kita sholat buru-buru boleh nggak? Apa lebih baiknya digabung gitu? Nah itu gimana? Itu buru-burunya karena apa tuh? Kita Karena lupa- mepet, karena lupa- mepet. Oh kelupaan, oh ya. Tiba-tiba 5 menit lagi isya gitu. Apalagi- Misalnya kasihkan main PUBG gitu ya. Lalai gitu lah ya. Lalai. Tapi ya tiba ingat. Nah sholatnya buru-buru boleh nggak? Selagi belum azan boleh ya? Del? Iya, selama belum azan sih boleh sih. Nah, misalnya kan belum azan nih. Iya, Masih sholat. Terus azan, isya, tetap lanjutin. maghrib. Iya, Boleh. Boleh. itu tetap kita lanjutin aja. Bukannya sholat nggak boleh terburu-buru ya? Iya makanya kalau udah azan pun kita ini Harus dilanjutin nggak bergegas apa-apa. gitu. Tapi santai aja kan, maksudnya Iya. kayak sholat biasa. Cuman nggak, selagi belum azan isya ya sholat aja sih. Gitu, sholat maghrib aja dulu, asal jangan terburu-buru. Iya. Bacaannya jelas, iniannya jelas gitu ya. Walaupun udah azan kita masih sholat nggak apa-apa kita selesain. Selesain sholatan Sholat sebelumnya Di dulu. Islam coli itu haram nggak sih? Haram. Haram. Masturbasinya yang haram kan? Kenapa? Kalau Mensetubuhi dicoliin diri istri sendiri. haram nggak? Pas
Dicoliin sama istri haram nggak? Nggak lagi puasa nih? Enggak, kita nggak ngomong puasa. Di coach ya. Coach. Makanya kalau haram. Dikocokin haram nggak? Menurut Lu yang punya istri? menurut gua enggak. Yang mana? Yang istri lah. Kenapa? Ya kan kalau tangan sendiri itu sama aja bersetubuh Menjadi sama diri tangan, sendiri. iya kan? Kalau HP sama HP itu bersetubuhnya sama HP itu kan berarti nggak boleh. Berarti dicoliin pasangan boleh ya? Kalau kita Kalau pasangan nggak boleh, istri boleh. nggak boleh, pasangan kan istri maksudnya. Iya kan pasangan itu beda-beda, ada pacaran gitu kan. Sama istri boleh gituin, Re? Ya boleh. Kalau colinya ngebayangin istri, Soalnya Nggak boleh, ya nggak Bang. boleh juga bang. Kan itu kan kita ngoch. Tapi setelah kita sah, coli juga nggak boleh. Maksudnya nggak boleh kan coli. emang mau sah mau kagak nggak boleh Bang. Nggak ada yang bilang boleh. Selasa. Emang maksudnya Nggak, sebelum maksudnya- boleh? Maksudnya itu sama aja berselingkuh. Iya, Ya, tetap aja iya. nggak boleh Tetap kan? nggak Ya boleh. udah. Sama Kan aja emang nggak boleh. berselingkuh. Kan emang nggak Iya, boleh, Bre. maksudnya kan kalau kita sebelum nikah kan itu dosa doang. Ya kalau dari Dosa kalau banget. dari dosa plus selingkuh gitu. Ya. Double. Ya Oh, double. kalau misalnya nih, apa? bini lu lagi haid, ya kan? Terus lu lagi, woi gitu. Wih, Birahi. Lagi kenceng banget dah tuh. Gimana lu ngatasinnya? gimana ngatasinnya? Lu udah nikah berapa tahun? Setahun. Lebih. Ya. Pasti pernah dong ngalamin bini lu lagi halangan gitu ya, terus lu lagi pengen banget gitu misalnya. Ya nunggu aja sabar. Kalau lu enggak. So iya banget sih. Iya, kan? Nggak ada gue. Ketawanya kayak tahu gitu. Hah? Enggak, Dil. Lu bos-bos, Bang. Iya, deal. Gue tanya aja, ini kan kita lagi Ramadan, masa ngomongin itu? Iya sih, nggak boleh. Mana nih? Awalnya pembukaan. Nggak boleh gitu pembukaan nih. Jangan. Segitu bang. Kenapa? Kagak ada. Sama kagak. Dua-duanya nggak boleh. ceramah dikit Dil. Aduh, drama ngomong. Penutup Lu ceramahnya gimana? ngomong tolabul ilmi, gue tampar lu. Itu mulu dari SMP lu. Nggak usah drama deh, gue kasih tips ini aja, hatam Quran. Iya. Boleh sih. Hatam Quran. Baca Al-Quran terus. Ya, jadi Ya biar hatam Quran. hatam Quran bisa kita yang ngatur mau berapa hari bisa hatam kayak gitu-gitu. Jadi satu juz Al-Quran itu kurang lebih itu 10 sampai 15 Halaman. bolak-balik ya lembar gitu. Oke. Berarti kan kalau ini 30 juz kan. Kalau kita mau hafalin misalkan sebulan, berarti kita sehari cuma butuh 15. Kalau kita sholat 5 waktu, kita cuma butuh baca 3 lembar. Karena setiap 5 waktu kan jadi 15 kan. Jadi 1 juz. Kalau sebulan kayak gitu caranya. Oh, jadi sebulan bisa hatam Quran dengan ada tips and trick. Tapi pengertian hatam Quran itu menurut lo apa dia? Hatam Quran. Itu hafal apa dibaca? Untuk tahap awal ya, dibaca pun nggak harus hafal juga nih. Nah, kalau ngebaca artinya aja termasuk nggak tuh? Nggak apa-apa juga sih, Bang. Cuman kan baiknya, karena kan kalau bahasa Arab itu kan sulit diubah-ubah kan. Iya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan takutnya tafsirannya jadi lain. Jadi nggak tabu lah ya. Yaps. Nggak. Atau kalau baca kan ada ayat Quran sama Latin. Latinnya sama aja. Sama, nggak apa-apa kok. Tapi kan kadang suka ada Untuk tahap awal ya. Beda-beda gitu, panjang pendeknya. Kalau nggak bisa baca Quran misalnya, Latinnya dibaca. Mau Nggak apa-apa kok. Yang penting kan Sama kita sekali kan niatnya Ada ya. niat. bangun habitnya dulu untuk baca Quran. Tapi kita kalau berniat, nanti malam mau baca Al-Quran itu udah pahala. Udah kan? pahala. Ya kan? Tapi kalau gimmick mah enggak sebenarnya. Maksudnya? Kalau gimmick ntar pura-pura baca Quran maksudnya. Itu dia tadi aja. Tapi dia kayak gitu, gue yakin. Tapi kalau dia yakin lu kayak gitu. Gak terpikirkan selingkuh. Andre, Lu aja. kalau gimmick enggak. Lu aja banyakin pahala gitu kan lu caranya. Ya kalau berarti semua itu tergantung. Tergantung pribadinya. Ya kalau enggak misalnya kalau mau baca Al-Quran sampai hatam gitu misalnya kita Iya. belum bisa baca Al-Quran ya kita baca Latinnya juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting kan kita bangun habitnya dulu, kebiasaannya. Balik lagi ke innamal a'malu. Yes, serius. Kok gitu? Kan maksudnya biniatin gitu. Iya, Andre.
Tergantung Gimana niat sih? aja. Kenapa lu baca sih? Innamal Serius lu. Bini hati gitu nerima kita. Talabul ilmi. Yang artinya dia muslimin. Innamal Sesungguhnya itu balik lagi ke niat awal. gitu. Gitu, Andre. Andre.